Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di podcast Kemahasiswaan. Kebetulan episode ini merupakan episode perdana yang ditayangkan oleh Divisi Kemahasiswaan Himpunan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Ekonomi periode 2026. Podcast Kema ini akan membahas segala sesuatu yang bersangkutan dengan mahasiswa seperti tips-tips, isu-isu, maupun perihal aspirasi. Maka dari itu, stay tune ya di YouTube Himpunan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Ekonomi. Sebelumnya, perkenalkan, saya Alifa Kamilia Kansa yang akan memandu jalannya podcast kali ini. Nah, pada kesempatan ini kita bakal bahas sesuatu yang super relate banget nih untuk kita sebagai mahasiswa, yaitu peran aktif mahasiswa dalam meningkatkan kualitas diri. Nah, jujur aja waktu pada awal kuliah, Kansa sebetulnya bingung untuk pengembangan diri Kansa itu harus difokus di bagian apa sih? Di organisasi atau perlombaan, atau Kansa harus fokus aja di akademik, jadi mahasiswa kupu-kupu. Nah, dari situ Kansa di beberapa waktu, Kansa lihat ada orang yang mampu kok di ketiga bidang itu, entah itu di organisasi, perlombaan, maupun akademik. Karena kalau dipikir-pikir, masa kuliah itu sebenarnya momen yang penting banget. Bukan cuma soal nilai, tapi juga soal gimana kita berkembang. Baik dari segi skill, pengalaman, sampai cara kita membawa diri. Dan menariknya, setiap mahasiswa punya cara masing-masing untuk berkembang. Ada yang lewat organisasi, lomba, kepanitiaan, atau bahkan dari hal-hal kecil yang konsisten dilakukan. Nah, di podcast kita kali ini bakal ngobrol santai soal gimana sih caranya mahasiswa yang nggak cuma jalanin, tapi juga berkembang. Nah, kali ini kita nggak sendirian nih, karena kita sudah ditemani oleh kakak tingkat kita yang pastinya keren banget. Nah, beliau adalah Teh Tania Luciana Rahman, mahasiswa pendidikan ekonomi Universitas Siliwangi angkatan 2023 yang aktif banget di organisasi maupun lomba. Saat ini beliau menjabat sebagai Ketua BPO HMJ Dikmi 2026 dan sebelumnya juga pernah jadi Wakil Ketua Umum HMJ Dikmi 2025 dan sudah aktif di Divisi Kemahasiswaan sejak tahun 2024 ya Teh? Betul, dari 2024. Nah, selain itu Teh Tania juga pernah mewakili FKIP Unsil di Lomba Debat Bahasa Indonesia tingkat nasional selama 2 tahun berturut-turut, betul kan? Dan juga merupakan penerima beasiswa Bank Indonesia pada tahun 2025. Nah, jadi bisa dibilang pengalaman Teh Tania ini lengkap banget ya, mulai dari organisasi, lomba, bahkan pengembangan diri Teh Tania gitu. Nah, sebelumnya halo Teh Tania, apa kabar? Alhamdulillah baik. Kan sendiri gimana? Alhamdulillah baik. Ada kendala gak Teh tadi waktu perjalanan ke sini? Tadi sih sempat hujan dulu ya di jalan, tapi ternyata cuma sedikit gitu ya hujannya. Waktu udah mau ke Tasik udah reda. Alhamdulillah. Nah, mungkin kita lanjut aja ya Teh. Boleh. Nah, biar suasananya makin santai dulu nih. Kalau Teh Tania disuruh menggambarkan diri sebagai mahasiswa dalam 3 kata. Nah, kira-kira apa aja tuh? Percaya diri mungkin ya. Ambisnya juga ada dan juga santainya juga ada. Nah, alasan dibalik memilih 3 kata itu apa? Yang pertama untuk percaya diri gitu ya. Saya juga kan aktif gitu ya dalam lomba debat. Nah, kalau kita tidak percaya diri dalam menyampaikan argumen itu pasti tidak akan meyakinkan gitu ya. Dan juga bukan hanya itu, percaya diri itu adalah modal mungkin ya untuk kita baik itu di dalam kelas ataupun nanti di kehidupan bermasyarakat. Lalu untuk ambis gitu ya. Nah, kita kan harus punya ambisi gitu dalam hidup ya, harus punya tujuan gitu. Itu pun yang saya terapkan gitu. Misal saya di semester 1 pengen apa tujuannya, semester 2 juga yang seperti apa. Nah, yang ketiga itu santai gitu. Ya. Di 2 kata yang tadi itu kan percaya diri dan ambis, tapi di sisi lain saya juga orang yang cukup santai, tetap harus punya waktu istirahat ataupun waktu main mungkin dengan teman-teman seperti itu. Keren banget dan menarik ya, udah kelihatan nih perjalanan Teh Tania sebagai mahasiswa yang aktif. Nah, selanjutnya mungkin menurut Teh Tania, sebenarnya pengembangan diri itu apa sih buat mahasiswa? Sebenarnya ya menurut saya untuk pengembangan diri sendiri itu adalah proses mungkin ya kita menggali, mencari ataupun bahkan meningkatkan potensi yang ada dalam diri kita, baik itu soft skill ataupun hard skills. Kalau dari pengalaman Teteh, kenapa sih masih banyak mahasiswa yang belum aktif dan takut untuk mulai? Mungkin yang pertama ya karena mereka itu tidak punya teman yang sejalan ataupun tidak punya teman yang bisa meyakinkan gitu. Padahal
teman itu sangat penting gitu dalam hal-hal Betul. seperti ini gitu, agar kita itu yakin untuk maju seperti itu. Mungkin itu salah satu hambatan yang sering ditemukan gitu ya oleh orang-orang ataupun oleh mahasiswa sekarang ini. Ada lagi selain, dari teman yang sejalan itu Teh? Mungkin selain itu ya, kita juga kadang masih ada rasa takut gitu ya, ataupun kita takut tidak bisa, itu adalah salah satu poin yang sangat memberatkan gitu. Karena jika pola pikir kita ataupun di dalam diri kita itu sudah tidak yakin, bagaimana gitu kita ke depannya akan menjalankan itu, seperti itu sih. Jadi harus yakin terlebih dahulu. Yakin diri kitanya ya? Betul. Terus selanjutnya, dari semua skill yang Teteh punya kayak komunikasi, public speaking, leadership apa lagi? Mana yang paling kepake banget sampai sekarang? Untuk itu sih public speaking ya, Public speaking. iya betul, untuk public speaking karena itu tidak hanya digunakan pada saat pembelajaran ataupun dalam berorganisasi gitu, tapi pada saat seperti sekarang mungkin ya, karena saya sedang menjalankan FIP Edu, itu juga sangat berperan gitu ya, berperan aktif, ataupun pada saat KKN kemarin, itu juga sangat berguna gitu untuk kehidupan. Kalau sering belajarnya itu dari mana Teh? Entah kalau dari teori atau langsung terjun, pengalaman atau dari Nah, pengalaman? untuk itu ya, saya memberanikan diri gitu. Awalnya mungkin pada saat di kelas gitu ya, dari sekolah kita aktif bertanya kepada guru ataupun menjawab. Nah, itu sedikit-sedikit mungkin akan mengasah keberanian kita. Nah, sekarang kalau sebagai anak debat nih, pasti identik sama percaya diri, tapi jujur kan pasti ada prosesnya juga ya. Betul, betul. Nah, gimana sih awalnya Teteh bisa percaya diri sampai sekarang? Nah, awalnya ya seperti yang Teteh tadi bilang ya, kita tuh harus yakin dulu gitu. Iya. Sebenarnya pada saat SMA itu belum pernah ikut lomba debat tuh. Awal itu ikut lomba debat pada saat kuliah ini di tahun 2024 kalau nggak salah 2025 itu ada Forkom. Nah, itu kan ada lomba LDBI ya, lomba debat bahasa Indonesia. Awalnya itu saya cobalah memberanikan diri gitu kan, di situ saya coba dan keterusan gitu ya, setelah itu malah jadi keterusan ikut yang SIFES itu bahkan bisa mewakili EFIT lagi di tahun selanjutnya. Tapi itu pernah gak sih Teh ada, kan kalau debat kan langsung secara langsung ya, ada gak kayak awal kayak gitu? Pasti ya, pasti ada ya. Pasti teman-teman juga pasti doa kadang pasti ya, itu kan pasti ada gitu. Karena itulah pentingnya kita sering gitu ya, sering melakukan baik itu mungkin coba-coba sendiri di rumah ataupun gimana. Nah, itulah pentingnya kita selalu mencoba ataupun sering melakukan gitu dan biar nantinya terbiasa. Kalau kan ada pasti ada lawan-lawannya ya Teh. Nah, pada saat itu pernah gak Teteh ngerasa minder atau takut gagal gitu ngelihat? Pasti dong, apalagi pada saat pertama kali ya, itu saya maba gitu ya hitungannya, dan lawan-lawannya itu yang udah profesional lah intinya ya. Mereka itu beliau itu adalah orang-orang yang mewakili FX dunia, bahkan sudah ada di tahap universitas gitu ya. Itu pun cukup minder, sedangkan saya itu pertama kali ikut gitu, tapi meskipun takut dan juga minder, jangan sampai terlihat oleh lawan ataupun kita cukup keep diri sendiri aja. Nah, selanjutnya dari pengalaman Teteh di HMJ sampai jadi ketua BPO, apa pelajaran paling berharga yang Teteh dapat? Berkomunikasi sih pastinya ya, karena setiap orang itu kan beda-beda di cara berkomunikasinya. Apalagi pada saat menjadi wakil ketua mungkin ya, berkomunikasi dengan orang yang satu dan orang lain itu pasti berbeda-beda gitu. Saya juga jadi belajar bahwa tidak bisa menggunakan gaya komunikasi yang sama pada semua orang. Itu kan pasti leadership ya. Nah, menurut Teteh leadership itu bakat atau harus perlu dilatih? Harus dilatih gitu. Tidak ada orang yang lahir tiba-tiba menjadi seorang pemimpin gitu. Pasti ada yang seperti itu, tapi tetap harus kita latih dan juga kita. Nah, selanjutnya dari soal lomba debat nih, pasti nggak gampang ya sampai ke tingkat nasional, betul kan? Bisa diceritakan nggak perjalanan Teteh dari awal sampai bisa ikut lomba nasional? Awalnya itu biasa ya, kita kan dapat info gitu, saya dapat info di grup media informasi ya. Nah, di grup itu ada seleksi untuk perwakilan Hongkong. Nah, itu kita ikut gitu ya, cari partnernya sama Teh Rosinta, kebetulan ya. Iya, sama Teh Rosinta yang pertama itu kita berdua ikut dulu, dan dari itu ada beberapa tim gitu ya perwakilan. Setelah itu kita ikut seleksi yang di FT terlebih dahulu. Lalu setelah seleksi di FT, mendebat gitu ya di FT tingkat fakultas, lalu dipilih. Ya, jadi dipilih dulu, dan dipilihnya itu bukan per tim, tapi per orang. Jadi saya itu pada saat itu dipasangkan dengan anak sejarah angkatan 2021. Kebetulan dia juga sudah lulus gitu ya. Dan saya pun banyak belajar gitu dari dia bagaimana cara berdebat. Nah, setelah itu baru
ke konvensi internasional gitu. Yang pertama itu kalau nggak salah eh, tuan rumahnya itu bukan dari ini Unsri kalau nggak salah di Palembang nah, itu tapi pada saat seleksi awal itu tetap dulu gitu ya online dulu memang itu baru ke Unsrinya untuk yang final. Jadi Ya, yang awalnya online gitu. Berarti yang pas di fakultasnya itu nggak saling nggak sejurusan, jadi iya, diambilnya beda-beda. beda-beda. Jadi diacak lagi. Dengan kegiatan sebanyak itu, gimana cara Teteh bagi waktu antara kuliah, organisasi, dan lomba? Untuk itu gitu ya harus bisa menyempatkan waktu yang sedikit mungkin gitu. Bisa ada program nih di organisasi gitu ya kita ikut lomba ataupun tetap mengerjakan tugas kuliah. Nah, yang paling utama itu tetap ya harus tugas kuliah gitu. Jangan sampai ada stigma anak organisasi itu beban kelompok. Nah, itu tuh jangan sampai gitu ya. Teman-teman semua jangan sampai ada stigma seperti itu. Tetap harus balance gitu ya. Kalau misal ada kelompok ya ikut dulu gitu kan. Ataupun pada saat HMD ya HMD terlebih dahulu ada waktu luang. Pernah merasa kewalahan? Pernah. Apalagi waktu itu saya itu kan pernah jadi ketua pelaksana ombus ya. Iya. Nah, itu tuh kan sangat-sangat kewalahan. Nah, pas saat itu apalagi tugasnya, untungnya saat itu belum ada tugas-tugas karena persiapannya itu sebelum masuk kuliah kan, sebelum ada masuk kuliahnya. Tapi tetap tuh di situ cukup kewalahan karena mungkin intensitasnya yang cukup berat. Berarti waktu tadi jadi anggota di Ya, betul. waktu maba. Iya, waktu Semester maba. dua sekretaris. Iya, semester dua kayak kamu. Betul. Nah, kalau lagi capek nih, biasanya Teteh ngapain buat moodnya balik lagi gitu, buat semangatnya balik lagi? Buat pun sebenarnya saya tuh sebenarnya tidur ya kalau capek atau apa obatnya itu sebenarnya tidur karena itu santai tadi kan ya santai mungkin tidur istirahat sejenak gitu kan nggak apa-apa dulu kita malas-malasan sebentar nggak Tidur. Berarti kadang ada, waktu itu kan saya pernah dengar dari Teteh, cepet-cepet mengajarkan tugas itu untuk tidur. ya itu salah satu tips mungkin Iya. agar saya cepat-cepat melaksanakan tugas agar bisa tidur dan juga istirahat karena tidur dengan beban akademik itu benar ya nggak enak selesaikan dulu tugasnya baru tidur atau selesaikan dulu tugasnya baru main. Berarti penting banget ya istirahat di saat kita dalam proses. Dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Boleh, yuk bisa bertanya. Iya. Ada yang ingin ditanyakan? Kita mungkin lanjut dulu ya. Nah, menurut Teteh kesalahan yang sering dilakukan mahasiswa itu apa dalam memanfaatkan masa kuliah? Itu ya betul kadang ada orang-orang tuh yang sudahlah saya kuliah aja gitu karena kan seorang tua nah biasanya kesannya itu jadi malah kayak sungguh-sungguh gitu kuliahnya padahal kan semua orang itu nggak ada orang-orang yang ingin kuliah sangat kuliah tapi nggak bisa gitu. Mungkin sangat disayangkan. Kalau ada mahasiswa yang masih bingung mau mulai dari mana? Nah kalau misal ya kita tuh punya minat di mana nah kita carilah tempat yang bisa mengembangkan itu dulu biar kita juga semakin yakin ataupun malah oh ternyata aku nggak bisa di sini nanti cari lagi yang lain gitu ataupun udah merasa cocok bisa lebih dikembangkan lagi. Dari era sekarang yang serba cepat dan penuh distraksi, gimana cara Teteh tetap konsisten dalam pengembangan diri? Untuk itu ya seperti tadi gitu harus sering-sering misal saya kan suka debat gitu. Jadi itu tadi lomba debat itu tadi lomba debat ataupun dalam berorganisasi gitu udah jangan tanggung-tanggung terus aja ikut gitu. Jadi harus tetap konsisten jangan gampang bosan sih terus jangan gampang ganti-ganti nih misal dia suka ini ganti yang ini ganti lagi nanti lebih baik kita itu hebat mungkin ya di satu bidang daripada kita punya banyak bidang tapi kita tuh tidak punya keahlian yang pasti. Ada kebiasaan itu nggak dari Teteh? Kebiasaan mungkin ada tapi itu sih istirahat mungkin juga kebiasaan saya itu sering sekali menyempatkan untuk istirahat dalam keadaan apapun gitu apalagi kalau misalnya lagi HMJ apa malam kadang jam 9 saya udah itu handphone matikan handphone jadi saya istirahat tidur gitu kan mungkin anak-anak HMJ yang angkatan kemarin pun tahu gitu ya kadang jam 9 atas saya tidak bisa dihubungi karena istirahat itu penting gitu. Menurut Teteh seberapa penting punya lingkungan atau circle yang mendukung? Penting ya penting banget untuk circle ataupun teman yang mendukung itu biar kita bisa makin pede biar kita bisa makin yakin kadang kalau misalnya kita lagi gagal atau terpuruk gitu ya kita tuh punya tempat pulang lagi istilahnya ya biar kita bisa healing lagi sama mereka gitu. Jadi harus punya teman yang sehat yang circle
hal yang sehat dan bisa mendukung kita saat kita gagal ataupun kita berhasil. Kalau misalnya kita belum nemu circle jalan itu gimana? Mungkin kita harus cari-cari terus, intinya jangan sampai gampang terbawa arus sih. Maksudnya itu ya, meskipun kalau kita belum ketemu tapi kita coba jangan terbawa arus aja dulu. Dia apakah dari teman-teman ada yang mau ingin ditanyakan? Boleh saya. Baik, terima kasih. Kakak izin bertanya, tadi kan kata Teteh setiap manusia itu memiliki keunggulan masing-masing. Nah, tapi kadang aku pribadi gitu suka bingung apa sih keunggulan yang aku punya gitu dan bagaimana cara Teteh untuk melihat gitu keunggulan apa yang ada di dalam diri kita karena kadang dalam suatu kejadian itu justru potensi-potensi yang seharusnya ada di kita dan kita sadar itu tuh malah kitanya yang nggak sadar bahwa itu teh potensi gitu. Nah, bagaimana solusi dari Teteh gitu untuk kita sadar bahwa kita tuh memiliki potensi dalam suatu bidang tertentu gitu. Terima kasih. Sampai kayak sebenarnya ini ngomong gitu, kalau pengalaman Teteh waktu SMA. Sebenarnya dulu Teteh tuh nggak terlalu suka dan bisa ngedit gitu. Tapi waktu itu di OSIS SMA tuh sektor 9 bagian teknologi informasi komunikasi itu kosong. Nah, Teteh tuh diminta ngisi bagian itu. Karena Teteh udah bilang ke temannya, aku nggak bisa deh ngedit gitu ya. Ternyata setelah dicoba malah bisa itu menjadi keunggulan yang baru gitu. Nah, jadi kita tuh harus bisa mencoba yang bisa sekarang kalian di HMJ kan itu adalah kesempatan yang besar gitu sebenarnya. Kalian nanti mencoba seksi-seksi yang berbeda-beda di setiap seksi itu siapa tahu nanti ada yang menjadi kalian bisa yang nggak pernah MC itu waktu di seksi acara datang ke bagian MC dan ternyata bagus gitu ya dia itu bagus dan ternyata nah menemukanlah keunggulan yang baru gitu. Jadi kita pun harus banyak mencoba hal-hal baru gitu siapa tahu di hal baru itu ada keunggulan kita gitu terus kita pun bakal Pertanyaan dari Kansa, kalau misalnya Teteh bisa kembali jadi maba, ada gak sih yang mau Teteh perbaiki? Atau udah nih, ini kan sampai dari maba ini yang mau pengen gitu. kalau dari maba sebenarnya pengen cari ini lagi sih masalah lomba ya kan saya tuh baru mengenalnya debat itu baru beberapa semester ini gitu ya jadi pengen di awal-awal maba pun ini udah fokus semua itu lomba karena saat itu fokus utamanya tuh ada itu dulu gitu jadi lombanya dulu terlalu sulit kan kalau pengen nih maba lagi bikin murid lomba-lomba yang lain lagi Sudah ada pertanyaan-pertanyaan dari Kansa. Nah, sebelum ditutup, mungkin Teteh bisa kasih pesan atau motivasi untuk teman-teman yang masih ragu untuk mulai ya, mungkin buat teman-teman yang masih ragu nih untuk mulai berkembang ataupun mencari teman-teman harus punya satu hal yang memang bisa kalian banggakan gitu karena itu pun akan menjadi kebanggaan tersendiri untuk kalian gitu ya jadi jangan berfokus pada pencapaian orang lain tapi fokuslah pada apa yang kalian inginkan jadi seperti itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah tidak terasa kita sudah sampai di penghujung podcast hari ini. Dari obrolan tadi kita banyak belajar ya bahwa jadi mahasiswa itu bukan cuma soal kuliah tapi juga soal bagaimana kita berani mencoba, belajar dari pengalaman dan juga terus berkembang. Nah, terima kasih banyak untuk Teh Tania yang sudah berbagi cerita dan insight-nya hari ini. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah mendengarkan sampai akhir. Semoga setelah ini kita bisa jadi mahasiswa yang lebih aktif dan tidak cuma jalani kuliah, tapi juga benar-benar memanfaatkannya. Saya Alifah Kamila Kansa sebagai moderator, mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.